Dan untuk melihat lebih dalam seberapa serius pemerintah dalam rencana merger antara Grab dan Gotoh, serta apa dampaknya baik bagi kinerja perusahaan, mitra ojol atau pengguna, kita akan simak pemaparan selengkapnya bersama dengan Rian Antono. Silakan Rian. Ya, terima kasih Helen. Ini menarik sekali kita bahas ya. Karena ketika kita membayangkan jika dua raksasa digital, Indonesia dan Asia Tenggara atau Gotoh dan Grab benar-benar bersatu, aplikasi yang selama ini bersaing di layar ponsel Anda tiba-tiba menjadi satu. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi efisiensi yang besar, ongkos operasional lebih kecil, integrasi data lebih efisien, dan konsumen tak perlu lagi berpindah aplikasi. Tapi bagi yang lain, langkah ini juga bisa jadi awal dari monopoli baru di dunia digital Indonesia. Rumor merger ini bukan lagi gosip, pasalnya seperti yang sebelumnya diinformasikan. Pemerintah, bahkan Danantara, holding BUMN Digital telah mengirim sinyal bahwa kolaborasi lintas platform adalah arah ke depan yang sudah mulai pasti. Pertanyaannya, efisiensi untuk siapa? Publik atau segelintir pemain besar? Kita akan bahas pada hari ini dalam merger Gotoh Grab, efisiensi atau monopoli baru. Ya, seperti yang kita ketahui, pemirsa, rumor merger Gotoh Grab bukan lagi wacana. Pasalnya sejumlah tokoh sudah mengkonfirmasi. Pemerintah kini tidak hanya jadi penonton. Pertama, kita akan bahas statement dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Di sini, satu kalimat saja, simple, pada tanggal 7 November lalu yang membenarkan soal wacana pembahasan di tubuh istana. Rencananya begitu. Tapi sudah mulai memberikan sentimen positif khususnya untuk harga saham dari Gotoh sendiri. Lalu ada statement yang dikatakan bahwa ini fokus kepada mitra ojek online untuk kesejahteraan mereka. Dan yang kedua, di tanggal 11 ada statement juga yang disampaikan oleh Pandu Syahrir, Chief Investment Officer dari BPI Danantara, yang mengatakan bahwa kalau soal itu penggabungan Gotoh dan Grab kita serahkan ke perusahaan masing-masing. Kan pemerintah juga sudah memberikan masukan, kita pasti ikut masukannya dari pemerintah. Ini sangat menarik sekali, itu kata pemerintah. Lantas bagaimana statement yang disampaikan oleh masing-masing platform, baik Grab maupun Gotoh? Direktur Legal dan Grup Corporate Sekretari PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk, RA Kusumo Hadiani sendiri menyebut hingga saat ini belum ada suatu keputusan atau kesepakatan terkait hal tersebut, tapi berkomitmen katanya untuk mendukung arahan dan kebijakan pemerintah. Sementara pihak Grab hingga kini memang belum ada statement apapun, dan menariknya jika Danantara benar-benar terlibat sebagai jembatan, merger ini bukan hanya soal korporasi swasta, tapi bisa jadi proyek strategis pemerintah untuk menciptakan digital nasional berskala Asia Tenggara. Mengapa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, sebelumnya kita akan bahas dahulu mengenai kinerja keuangan Gotoh, tapi sebelum itu kita membahas mengenai alasan kenapa merger ini cukup menarik. Karena kalau kita lihat harga saham keduanya sebelumnya ini cenderung turun sejak IPO. Misalnya Gotoh harga saham sebelumnya pada tahun 2024 sebesar 65 atau di level 65, turun di 24 September sebesar level 53 bertenggeran, namun kembali bullish di bulan terakhir, khususnya dengan adanya isu sebagai sentimen yang baik merger, di mana sebulan terakhir ini saham Gotoh sudah naik ke 12%, 96% maksud kami, dan ke level 61 setelah sempat bertengger lama di level 55 hingga 57. Selain itu alasannya, bisnisnya bisa dikatakan susah tumbuh kalau jalan sendiri-sendiri, dan mereka sama-sama kesulitan untuk cepat untung. Kalau benar terjadi, gabungan Grab dan Gotoh ini bakal jadi raksasa baru di Asia Tenggara. Kembali ke data yang sudah ada di layar, kita bisa lihat total aset untuk Gotoh terlebih dahulu. Kita dapatkan sumbernya langsung dari IDX. Kinerja keuangan untuk Desember di 2024 sebesar 43,2 triliun rupiah. Sementara itu, untuk liabilitas atau uang yang harus dibayarkan Desember 2024 sebesar 12,8 triliun rupiah. Lalu jika dikurangi maka menghasilkan ekuitas di Desember 2024 sebesar 30,4 triliun rupiah. Pada 2025 memang angkanya ini belum sampai Desember, sehingga angkanya ini masih bisa terbilang bertambah lagi. Kita baru dapatkan hingga September 2025 sebesar 42,1 triliun rupiah. Lalu uang yang harus dibayarkan hingga September 2025 sebesar 13 triliun rupiah, sehingga didapatkan angka untuk ekuitas
sebesar 29,1 triliun rupiah. Itu berbicara mengenai total aset, liabilitas, dan ekuitas. Sementara untuk Gotoh pendapatan bersih di September 2024 11,6 triliun rupiah berbanding bisa dikatakan meningkat pendapatannya di 2025 13,29 triliun rupiah. Untuk rugi usahanya di 2,51 triliun rupiah dan untuk ruginya mengerucut di 222,37 miliar. Tapi tetap ini hitungannya masih rugi ya pemirsa. Untuk rugi periode berjalan seperti yang bisa dilihat 4,5 triliun dan juga ruginya ini mengempes di 996,98 miliar dan rugi bersihnya bisa dikatakan dari 4,3 triliun menjadi 775,5 miliar rupiah di tahun 2025. Secara year-on-year datanya sama-sama di September. Kita akan lihat selanjutnya untuk kinerja keuangan pembanding dari Grab. Ini datanya karena memang korporasi Asia Tenggara yang berbasis di Singapura, kita ambil data dalam juta dolar Amerika Serikat untuk Desember ini di 9 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk liabilitasnya seperti dapat Anda saksikan di 2 miliar sehingga menghasilkan ekuitasnya di 6 miliar 351 dolar Amerika Serikat. Dan kamu juga bisa melihat pemirsa angka untuk 2025 hingga sampai September juga supaya datanya ini head to head yang mendapatkan angka di 6.514 atau 6 miliar 514 juta dolar Amerika Serikat. Sama juga seperti dari Gotoh, kita bisa melihat untuk kinerja keuangan ini cukup signifikan. Data-data angka-angkanya patut kita lihat, mungkin kita summary-kan di sini untuk rugi atau laba bersih jika September 2024 ini mengalami kerugian senilai 169 juta dolar AS. Akhirnya ini menjadi untung atau laba menjadi 47 juta dolar Amerika Serikat. Lalu terkait dengan pangsa gabungan Grab Gotoh di transportasi online. Warna biru ini adalah Gotoh. Data real saat ini yang kami dapatkan informasinya dari Euromonitor Internasional. Untuk Indonesia pangsa Gotoh saat ini hampir 30%, sementara untuk Grab Holdings ini ada di 60 hingga 70%. Jika nantinya merger ini beneran terjadi, maka angkanya berada di 91%. Untuk Singapura juga sama, Gotoh bisa dikatakan belum mencapai 10%, sementara Grab ini sudah sampai di 85%, dan jika kolaborasi terjadi akan menjadi 89% atau tepatnya hingga mencapai 90%. Dan inilah sebetulnya yang memang kita ketahui, kolaborasi jika terjadi akan menjadi suatu ketakutan apakah monopoli ini bisa terjadi. Kenapa kita takut monopoli ini terjadi? Karena memang nantinya masyarakat tidak memiliki banyak pilihan, lalu juga akan dikuasai oleh satu hal, dan ketika memang monopoli atau wacana ini terjadi, harusnya regulator juga akan memberikan beberapa hal atau memonitoring, dan kebijakan atau sinyal hijau ini juga mendapatkan banyak respon. Salah satunya ada guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, sekaligus pengamat pasar modal. Isu merger Gotoh dengan Grab itu sudah dari dulu dihembuskan. Rada sulit terlaksana karena menurut saya karena Danantara tidak bisa memaksakan investor Gotoh menyerahkan kepentingannya kepada Danantara. Selain itu, ini juga terkena pasal KPPU. Nah, seperti yang saya sebutkan, memang jika ini statementnya disampaikan pada saat Mei pertama kali berhembus, memang KPPU concern, bisa dilihat ini kata-katanya yang dapat Anda saksikan. Ia menilai KPPU juga akan melakukan monitoring, meminta mereka untuk melakukan notifikasi. Ingat, Mei, bukan bulan November. Lalu, seperti saya sampaikan, Izzuddin Alfaraz Ada ini juga menilai bahwa Mensesnek sudah menyatakan merger ini tidak menimbulkan monopoli. Tapi KPPU tetap wajib mengawasi perilaku anti monopoli setelahnya. Dan dikatakan juga di sini yang patut kita highlight adalah ruang gerak KPPU akan terbatas. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dan Danantara juga sudah terlibat. Itulah yang ditakutkan saat ini, pemirsa.
Dan itu dia tadi presentase atau sedikit explain yang saya sampaikan terkait mengapa sih merger Goto dan Grab ini bisa dikatakan betulkah ini efisiensi atau monopoli baru, dan kalau dari Ellen seperti apa nih? Ya baik Rian, terima kasih atas presentasinya. Tentu kabar terkait dengan merger Goto dan Grab ini sudah terdengar ya sejak beberapa tahun terakhir. Kita akan lihat seperti apa realisasinya, tapi yang pasti adalah harapannya bisa memperkuat ekosistem digital lagi dan membantu kesejahteraan masyarakat dalam sisi ekonomi. Terima kasih Rian.